halaman 218. Temanya ancaman bagi orang yang membunuh baik diri sendiri atau membunuh orang lain, muslimkah atau kafir yang ada dalam gencatan senjata. Di sini dibawakan 4 ayat dan 3 hadis tentang ancaman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. 4 ayat dan 3 hadis oleh penyusun atau pengarang dimasukkan bab ancaman orang yang membunuh dirinya kah, membunuh orang lain kah, membunuh muslim kah, atau kafir yang ada di dalam perjanjian. At-tarhibu min qatlil insani nafsahu aw ghairahu zulman. Perihal ancaman membunuhnya seseorang akan dirinya atau orang lain dengan zalim, baik yang dibunuh itu muslim atau kafir muahad. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang terhadap kamu. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut, dia bunuh dirinya, udwanan, hal keadaan melampaui batas, wa zulman, dan zalim, fasaufa nuslihi nara, itu ancaman Allah, kelak kami akan masukkan pelakunya ke neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, adalah yang demikian artinya hukuman orang yang membunuh dirinya itu bagi Allah mudah untuk dilakukan, dimasukin ke neraka. Surah An-Nisa ayat 29 sampai 30. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau campakkan dengan tanganmu pada kebinasaan. Jadi jangan jerumusin diri kepada perkara yang menyebabkan diri kita jadi binasa. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di surah Al-An'am 151, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq, jangan kamu bunuh akan satu nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan yang sebenarnya. Apa contoh yang sebenarnya? Algojo mengeksekusi si pesakitan yang membunuh, maka dia dikisos, dipenggal batang lehernya.
Itu namanya mengeksekusinya, membunuh dengan jalan yang sebenarnya, menegakkan hukum kisos. Itu nggak termasuk. Maka dibilang jangan kamu membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali bil haq. Atau dalam pertempuran jihad, muslim membunuh lawan di medan juang, itu namanya bil haq, yang nggak boleh diseksa, dikuliti, atau dipotong-potong, nggak boleh. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 93. Di sini ada beberapa ancaman. Wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman, seorang doang, muta'ammidan, dengan sengaja, dia memang pengen ngebunuh, fajazauhu, balasannya adalah jahannamu, neraka jahanam. Jadi pelaku pembunuhan balasannya neraka jahanam, kecuali kalau dia udah tobat, mudah-mudahan terhindar. Kholidan fiha, dalam keadaan kekal. Nah, ini menarik. Lah kalau yang bunuh juga orang beriman gimana? Dia masuk neraka ya, tapi kalimat kekalnya itu gimana? Yang kekal itu kan orang kafir di neraka. Orang beriman disebut di sini kekal. Nah, itu ditakwil. Kalau pelaku pembunuhan menganggap membunuh itu halal. Nah, yang begini masuk nerakanya kekal. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, yang ketiga Allah mengutuk dia. Yang keempat wa a'adda lahu adzaban azima, Allah siapkan untuk si pelaku azab yang besar. Itu satu orang mukmin. Di Palestina udah berapa ratus ribu yang dibunuh oleh Zionis. Apa dia kagak tahu? Apalagi membunuhnya udah terlalu culas. Dia masukin racun ke bantuan makanan, dia masukin narkoba. Ini jahat sekali. Itu namanya emang niat membunuh perlahan-lahan. Mudah-mudahan Allah lindungi saudara-saudara kita, pejuang-pejuang Palestina di sana. Ya. Rumah sakit dihajar juga, dibom. Direktur rumah sakitnya di apartemennya sudah diincar. Dia, anak, istrinya gugur. Mari kita lihat 3 hadis berkenaan dengan ancaman membunuh tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, jauhi olehmu. Itu kalimat ijtanibu ablagh, artinya lebih dalam daripada kalimat la taf'alu, jangan kamu lakukan. Kalau dikata jauhi, jangan kata dikerjain, deketin aja
jangan. Ijtanibu, jauhi olehmu as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Sahabat nggak paham apa tuh 7 perkara yang membinasakan. Qila, ada yang nanya, ya Rasulullah, wa mahun, apaan tuh 7 yang membinasakan itu? Pertama, asyirku billah, mempersekutukan Allah. Ini dosa besar, jauhi. Yang kedua, wasihru, sihir, sama juga dosa besar, bekerja sama jin, sama setan. Yang ketiga, fokus kita di sini, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan sebenarnya. Yang keempat, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Jadi kalau ngadain santunan, ngundang jamaah juga turut hadir dalam acara santunan, ada konsumsinya enggak? Ada. Perlu biaya enggak? Perlu. Ya jangan dikeluarin dari dana yatim. Itu yang pada hadir dapat snack, jangan diambil dari dana yatim. Cari lagi dana di luar itu. Kalau orang nyumbang bilangnya ini buat ikut menyantuni anak-anak yatim, udah fokus ke anak yatim. Entah untuk membeli peralatan sekolah, kebutuhan dia sekolah, lagi musim liburan sekolah, nyenengin anak yatim, diajak jalan-jalan, tiketnya 250.000. Tuh anak yatim yang ikut 10, 2,5 juta. Yang ngawal 20 orang. Boleh nggak? Boleh nggak ngawal anak yatim ke taman safari? Boleh, bayar sendiri, jangan nebeng. Kasihan tuh anak yatim, yang nebeng badannya gede-gede. Tuh anak yatim kagak dapat tempat duduk, kedempet aja. Dia ngebatin, ya Allah, nasib kalau bapak masih ada juga nggak gini-gini amat. Itu bukan dharma wisata, bukan plesir. Yang seneng yang apa? Yang awal. Tuh anak yatim, jangan begitu. Pakai bilang, wah anak yatim butuh pengawalan. Ya Allah ya Rabbi, boleh ngikut, bayar sendiri, jangan dibayarin dari dana anak yatim. Sama kayak tadi, snack keluarin tuh buat yang hadir dalam acara santunan, dipisahin. Guru saya bilang begitu, manggil penceramah, bisyarah penceramah, jangan dari dana yatim, kasihan ustadznya mencret nanti. Aklu malil yatim. Yang ke-5, wa aklur riba, makan riba, itu yang harus dihindari juga. Yang ke-6, wat tawalli yaumaz zahfi, kabur di hari pertempuran, kecuali kalau kabur untuk mencari siasat, bukan lari dari medan laga ya, untuk mencari taktik strategi balik lagi menghadapi musuh, itu nggak apa-apa ya.
illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah. Ya, dia berbaliknya pengen bergabung kepada kelompok bala bantuan, jadi makin solid di medan jihad, itu nggak apa-apa. Yang jadi dosa besar kabur. Ya. Jangan kata di medan jihad, kadang-kadang sesumbarnya doang. Ya. Itu yang pada baca maulid per pasal orang luar melulu. Emang orang sini kagak ada yang bisa apa? Nah, itu yang ngomong gitu kasih kesempatan. Begitu suruh maju ngomongnya apa? Kagak bawa kacamata. Nah 5 orang ditawarin kagak bawa kacamata, 5-5-nya bilang aja kagak bisa baca. Ya masih syukur. Ada saudara-saudara kita yang mau datang baca tuh pasal-pasal maulid dan bacaannya enak, merdu, lancar. Ini udah kagak bisa ngeritip yang bisa. Ya kalau emang bisa maju tampil. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ini termasuk dosa besar yang harus dijauhi, menuduh wanita baik-baik, wanita beriman sebagai penzina al-ghafilat. Ya. Kalau kagak ada bukti jangan sembarangan. Ya. Itu kalimat jablay konotasinya kan ke sana. Jablay, jarang dibelai. Hati-hati mulut, tuh kan dia tuh jablay. Maksud Anda apa? Menuduh wanita baik-baik sebagai wanita penzina. Tuh kalau dalam surah An-Nur dia nggak bisa memberikan bukti dan kesaksian, saksi nggak ada, sembarangan tuduh. Dicambuk thamanina jaldah 80 kali. Dari semenjak itu kesaksiannya tertolak. Saksi nikah ditolak, saksi melihat bulan ditolak, saksi di pengadilan ditolak. Sembarangan main tuduh wanita baik-baik dikatakan sebagai penzina. Hadis tadi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai. Juga riwayat Bazzar biikhtilaf dengan berbeda lafaz. Hadis kedua dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan," siapa yang membunuh seorang kafir yang di dalam perjanjian, lagi gencatan senjata, nih si muslim bunuh kafir, itu dapat ancaman juga, nggak boleh. Lam yurih raihatal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Nyiumnya aja kagak dapat, itu isyarat, apalagi masuknya. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Sesungguhnya aromanya bisa didapat perjalanan 40 tahun. Itu isyarat ya. Baunya aja aroma surga dia tidak dapatkan. Saking jauhnya. Apalagi masuk. Jadi nggak boleh. Lihat tuh aturan main dalam Islam. Coba bandingin sama Zionis yang gencatan senjata, dia yang melanggar, dia juga dalam masa gencatan senjata tetap saja dia membombardir. Islam nggak membenarkan, diancam Nabi, nggak boleh. Walaupun dia kafir, tapi ini dalam masa gencatan senjata, nggak boleh sembarangan. Beda halnya kalau di medan tempur.
Hadis riwayat Bukhari, lafaz bagi Imam Bukhari. Juga riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai. Cuma Nasai ada lafaz man qatala qatilan min ahli zimmah, siapa yang membunuh seseorang dari ahli zimmah, artinya dari kafir zimmi. Kafir zimmi dia hidup berdampingan di bawah kedaulatan Islam, nyawanya nggak boleh dibunuh, hartanya nggak boleh dirampas, darahnya nggak boleh ditumpahkan. Hadis yang terakhir, ancaman orang yang terjun dari atas gunung bunuh diri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taradda min jabalin. Asal makna taradda menjerumuskan. Siapa yang menjerumuskan dirinya dari gunung, dari gunung dia terjun, faqatala nafsahu, dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa fi nari jahannam, nanti dia di neraka jahanam, yataradda fiha, juga terjun juga ke dalam neraka, khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha abadan, selama-lamanya. Jadi hukum bunuh diri haram. Ada lagi, waman tahassa summan, Nabi udah wanti-wanti, siapa yang meminum racun, baygon lah diminum, dianggap apa? Mencari opsi terakhir, konyol. Baygon diminum. Waman tahassa summan faqatala nafsahu, dia membunuh dirinya, fasummuhu fi yadihi, nanti racunnya ada di tangannya tuh, yatahassahu fi nari jahannam, ya, itu tangan udah otomatis tuh ke mulut, meminumnya di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada, dalam keadaan kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini yang menarik, kalimat tahassa. Kalau sedikit bagaimana? Kan kalau minum obat ya itu ada takarannya, dokter. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau memang idza ruqiba ma'ahu ma yadfa'u dararahu, dari situ bisa menolak penyakit. Nah, dari obat itu ada sedikit dosis dimasukin dari racun tadi. Tapi bukan kita yang bisa-bisaan, nanti dokter yang melihat layak apa kagak. Adapun secara umum minum racun ya kagak boleh. Sekarang dia kagak tahu. Kita konsumsi makanan yang halal juga, kalau nggak tahu campurannya jadi berbahaya. Contoh deh, ente makan seafood kerang, asik kan tuh, minumnya es jeruk, itu kontradiksi, itu berbahaya. Nah, paling kagak minum air putih hangat. Tapi emang kalau udah asik makan ya begitu, efeknya nggak langsung, tar belakangan dirasain. Yang ketiga, waman qatala nafsahu bihadidah, siapa yang membunuh diri dengan sebatang besi, entah pisau, tombak, anak panah, fahadidatuhu fi yadihi, nanti
besinya itu ada di tangannya, yatawajja'u biha fi batni, dia tusuk-tusukin ke perutnya. Ini namanya al jaza'u min jinsil amal, balasan setimpal perbuatan. Aduh lu, dirinya ditusuk sendiri. Kalau di Jepang apa namanya tuh, harakiri, tusuk pedang. Islam nggak begitu, demi harga diri. Ya harga diri dijaga, tapi penyelesaiannya bukan bunuh diri. Islam nggak mengajarkan begitu. Fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha, kekal dikekalkan di dalamnya abadan selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dengan lafaz ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan, takdim takhir. Juga riwayat Nasai, Ahmad dan Ibnu Majah. Abi Daud meriwayatkannya secara singkat. Itulah hadis-hadis dan ayat Quran ancaman membunuh, baik membunuh dirinya sendiri atau membunuh nyawa orang lain, apalagi yang dibunuh muslim. Hati-hati, kafir zimmi aja nggak boleh sembarangan kita bunuh, apalagi muslim. Kalau nurutin nafsu, ya Allah, ribut gara-gara parkiran, nggak berapa duit, urusannya nyawa. Jangan begitu. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.